Laut, ombak, dan syair. Cerpen karya Tari Abdullah. Langit cerah tak menyisakan awan, desau angin laut menyapa lembut. Matahari yang belum sepenuhnya muncul bergerak menyapukan bayangan pada sosok bertubuh kekar yang sedang termangu di depan potongan kayu yang berserakan pada hamparan pasir putih pesisir. Debur ombak yang mengalunkan melodi air tak mampu menghapus kesedihan yang tergambar di wajahnya. Meski tak tampak bulir air mata, tetapi sorot sayunya bercerita bahwa ia sedang menangis dengan caranya sendiri. Semalam, air laut pasang. Hanya saja, pasang kali ini terjadi berserentak dengan tiupan angin kencang yang mendatangkan gelombang tinggi, menyapu semua yang terlewati. Perahu kecil laki-laki muda itu hancur berkeping, membentuk potongan kayu yang nyaris tak bisa dipakai lagi, menyisakan dayung yang teronggok beberapa meter. Hai, sapaku memecah kesunyian. Ia cuma menoleh sekilas dengan senyum tipis yang membentuk garis lurus. Lekat kupandang wajah kecoklatan, rona kehilangan jelas tertangkap. Beberapa kali tarikan napas panjang kumaknai sebagai upaya meredam memar hati. Adakah yang lebih perih dari kehilangan alat penyambung hidup yang merupakan nyawanya? Entah tiba-tiba hasrat menggelitik, menggeliatkan rasa ingin melakukan sesuatu. Laki-laki itu mengembuskan napas berat, membuatku cukup paham. Sejumlah nominal bisa sangat berarti baginya. Aku cuma diam dan mendengarkan lisannya menuturkan dongeng hidupnya yang sulit. Tanpa sadar, tangan terulur mengelus punggung tangannya. Terasa dingin. Ada gelenyar aneh yang dingin mengusap tengkuk. Aku hanya membatin. Mungkin angin laut bertiup kencang. Laki-laki itu mendongak, menautkan alis tebal yang bertengger, menaungi sepasang mata bermanik hitam. Sedih tak akan mengembalikan perahuku. Aku hanya bisa memperbaikinya. Semoga ada jalan, ucapnya penuh keyakinan. Aku ikut merasa perih, meski dia tidak mengeluh. Teduh wajahnya dan bara tekad tersungging dalam senyumnya membuat aku terpikat. Sungguh-sungguh mempesona. Aku bahkan tak tahu cara menyudahi gejolak di hati yang kian berdentum. Langit malam itu menghamparkan selimut gelap yang membalut senyap. Hanya debur ombak yang sesekali menyapa pantai. Ada ataupun tiada yang mendengar, laut tetap setia melisankan melodi air. Aku berjalan menyusur pesisir, menghirup wangi buih yang menyentuh pasir. Angin, rembulan, bintang, dan debur ombak, semuanya menyatu dengan indah. Suara yang tak asing menyapa. Laki-laki kekar itu merekahkan tawa menatapku.
Aku menatap takjub, tak percaya bait yang terlisan dari bibirnya. Bagiku, laut adalah samudera kehidupan. Sedangkan yang lainnya adalah aksara yang harus kuterjemahkan maknanya. Bibirnya mengucap bait indah. Sejak aku kecil, ayahku adalah pendengar yang baik. Saat gundah membuncah, semua keluh ia dengarkan dengan sungguh. Saat aku usai, ia akan memberikan nasihat dengan cara menuturkan kisah hidupnya sendiri. Dengan begitu, aku belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang kutemui. Selain itu, ayahku juga mengajariku untuk menumpahkan perasaan ke dalam tulisan. Menurutnya, tulisan itu yang akan membawa kita menjelajah semesta. Bahkan, dengan gores pena, kita bisa mengubah warna dunia. Aku ternganga. Laut dan aksara, dua hal yang selalu menjadi energi dalam menuang inspirasi. Dan laki-laki di hadapanku seakan melengkapinya. Aku yakin pertemuan dengannya bukan terjadi tanpa maksud. Aku seperti mendapat penawar luka atas kehilangan di masa lalu. Malam kian larut. Laki-laki itu pamit. Waktunya melaut dengan perahu kecil yang kuhadiahkan tanpa sepengetahuannya. Tak apalah ku keluarkan sejumlah nominal sebagai penebus rasa bahagia yang lama tak menyapa jiwa. Laki-laki itu, laut, dan aksara telah membuatku ingin kembali menyatukan kepingan cinta yang terserak. Cepatlah pulang, Bahar, ujarku melepas perahu kecilnya yang kian menjauh dalam pelukan gelap. Lambaian tangannya meliuk gemulai. Ada sesak yang mengulik. Entah kenapa, seolah merebut paksa bahagia yang baru sesaat singgah. Gemericik ombak memukul karang. Sekawanan camar umpama riuh gelombang. Aku hanya diam, memandang laut lepas dengan rasa yang bercampur aduk. Hari berbilang, laki-laki itu hilang tak berkabar. Mataku tertuju pada sekelompok pemuda yang mendaratkan perahu kecil mereka di bibir pantai. Pundak-pundak kukuh memikul karung yang menggelembung oleh tangkapan mereka. Sekali lagi tak kutemukan Bahar. Kuhimpun nyali menghampiri. Jelas tergurat raut tanya ketika kutanyakan tentang laki-laki yang telah merebut hatiku. Ada yang tahu Bahar di mana? Tanyaku. Seseorang dengan tubuh kecil mengerutkan alis menatapku aneh. Apa yang Neng maksud? Bahar yang rambutnya ikal, tingginya segini? Laki-laki bertubuh kecil itu berujar. Tangannya terangkat sejengkal di atas kepala. Iya, benar. Kalian melihatnya? Jejarku penuh harap. Rasa khawatir tiba-tiba mencengkeram kuat. Terdengar embusan napas berat memecah hening. Kang Bahar sudah meninggal. Sahnya lirih, tapi bagai geledak menghantam telinga. Tak mungkin. Kalian pasti berbohong. Bantahku gusar. 2 hari lalu kami masih bersama. Bahkan aku melepasnya melaut malam itu. Seketika, air mata luruh tak tertahan. Seluruh tubuhku bergetar. Seminggu yang lalu, aku mengenalnya di pantai ini. Kami berbincang, bercanda,
merangkai aksara, bahkan aku menyentuh punggung tangannya waktu itu. Terasa dingin. Jadi ternyata keheningan membungkamku. Pikiranku menerawang. Rasanya baru kemarin hatiku berbunga, bercanda dan tertawa bahagia. Namun, siapa laki-laki pemilik perahu itu jika Bahar telah meninggal seminggu yang lalu? Entahlah, tak ada yang bisa menjawab. Tapi yang pasti, pertemuan sesaat itu telah membuatku sadar akan makna dan hakikat keikhlasan. Aku harus melepaskan apa yang tidak tertakdir untukku. Bahar, laut adalah kehidupanmu, seperti makna yang tersemat dalam namamu. Aku, kamu, pernah bersama merangkai kata bahagia, menulis aksara penuh makna. Dan kini, senandung bait cinta itu hanya bisa kurasakan lewat desau angin laut yang memainkan orkestra. Seiring langkah menjauhi bibir pantai, aku merasakan sepasang mata dengan manik hitam tengah menatap dengan seulas senyum. Bulu kuduk